Nah, sore ini kami akan mengulasnya dalam program Pesantren di Radio dengan tema Pesantren di Ujung Negeri. Negara kini lebih hadir dengan narasumber yaitu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, Dr. H. Mulyardi, MPD. Assalamualaikum Pak Mulyardi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Di Riau apa di wilayah lain ini, Pak? Tetap di Riau. Tetap di Asik. Riau. Jadi Riau dalam keadaan aman-aman saja nampaknya, Pak ya, syukur ya. Alhamdulillah Riau aman-aman. Cuaca memang agak sedikit ekstrim. Ya kita nikmati apalagi Ramadan ini. Sama Jakarta juga, Pak. Hujan kita dari siang sampai sore hari ini. Nah, ngomong berbicara mengenai pesantren, terutama yang daerah-daerah agak jauh dari kawasan kotanya, saya mau tahu dulu ya, berapa jumlah pesantren, Pak, kalau di Riau, Pak? Di Riau itu kita memiliki pesantren itu 558 pesantren yang tersebar di 12 kabupaten kota. Apakah ada di wilayah kota semua atau ada yang juga ada di remote gitu, Pak? Pedalaman misalnya. Rata-rata yang banyak itu di perkotaan, kemudian juga di remote itu ataupun daerah terpencil juga banyak. Artinya daerah pesisir gitu, banyak. Masih banyak, Pak ya. Artinya memang mereka kan di tengah masyarakat ya. Ada masyarakat ya, ada pesantrennya. Wadah, sangat. Karena akhir-akhir ini 5 tahun kurun waktu belakangan ini animo masyarakat untuk masukkan anak ke pondok pesantren itu cukup pesat berkembang dan meningkat. Itu buat background saja sebenarnya, Pak Mulyardi. Nah, berbicara sebagai seorang kepala kantor Kementerian Agama di Provinsi Riau, Pak, bagaimana melakukan pengawasan juga evaluasi, terutama keberadaan pesantren yang ada di Provinsi Riau. Dilakukan apa sih, Pak, oleh Kementerian Agama, Pak? Pengawasan dan evaluasi pesantren Provinsi Riau dilakukan melalui pendekatan pembinaan partisipasi, bukan semata pengawasan administratif. Kementerian Agama, khususnya wilayah Riau, melakukan di antaranya secara pendataan melalui sistem EMIS pesantren, kemudian monitoring berkala oleh lembaga kita, Kementerian Agama, kabupaten kota, kabupaten kota, visitasi lapangan, evaluasi pemenuhan standar pendidikan keagamaan, serta pembinaan manajemen kelembagaan. Pada prinsipnya, ya kita sebagai perwakilan negara hadir sebagai mitra penguat pesantren, bukan pengontrol yang membatasi kehadiran pesantren. Jadi bapaknya pondok pesantren ya sudah sewajarnya ya negara melalui Kementerian Agama kalau di wilayah, Pak. Oh sangat. Ya kita memberikan perhatian karena pondok pesantren itu adalah mengembangkan karakter, dan itulah modal yang harus kita pelihara dan kita jaga demi keutuhan bangsa kita ini. Ada berapa tipe atau model pesantren, Pak, yang ada di Provinsi Riau? Kalau saya bayangkan ya, di kampung saya itu kan ada yang masih tradisional, ada yang sudah mulai semi modern, punya integrasi dengan pendidikan formal, ada yang sudah bahkan internasional. Nah, kalau di Riau bagaimana, Pak? Kalau di Riau ada tipenya, ada satuan pendidikan yang disebut Muadalah, kita memiliki 18 lembaga. Kemudian ada pendidikan dinia formal, itu kita memiliki 12 lembaga yang tersebar di kabupaten kota. Kemudian pesantren ya secara umum terdapat dua model, yaitu dua model cuman. Yang pertama tadi Muadalah, yang kedua tadi adalah dinia formal. Nah, yang pertama pesantren Salafiyah, sistem pembelajaran berfokus pada pengkajian kitab kuning dengan penekanan penguatan ilmu fikih, tauhid, tasawuf, kemudian nahwu syarab, kemudian tafsir. Jenjang pendidikannya dari tingkat ula, wusta, dan ulia. Sementara pesantren Salafiyah mengadopsi kurikulum yang nasional Kementerian Agama seperti MTS dan MA yang memadukan pelajaran agama dengan umum. Itu sebenarnya. Kalau kondisi fisiknya bagaimana, Pak? Bisa digambarkan nggak? Apakah ada gambaran yang masih kayak gambaran umum zaman dulu, kobong lah ibaratnya ya kalau di Sunda itu? Apakah masih ada yang seperti itu, Pak? Masih,
berbenah diri pada hari ini ya masih, dan pada akhir-akhir ini kita kan sudah ada program pemerintah melalui Kementerian Agama ini, namanya sekarang program hasil tepat dan cepat, itu ya disebut disingkat dengan PHTC. Nah sekarang Kementerian Agama kalau Provinsi Riau itu ada sekitar lebih kurang 80-an memiliki itu atau mendapat bantuan yang akan diprioritaskan untuk ada yang tahun multi years, ada juga yang single years. Mungkin mulainya insya Allah kalau tidak ada halangan di 2026 dan 2027 ini. Itu peningkatan ini Pak ya, infrastruktur dari pondok pesantrennya artinya ya? Iya, peningkatan infrastruktur, kemudian juga pengembangan ekosistem yang ada untuk menuju kemandirian pesantren itu sendiri. Apa itu contohnya Pak yang dilakukan Pak? Ya, kehadiran negara artinya seperti yang kita lihat, seperti bersinerginya antara ya bantuan inkubasi di antaranya. Permodalan ya, itu inkubasi. Ya, permodalan untuk menuju pesantren yang mandiri, kemudian juga anak-anak juga diberikan semacam edukasi terhadap entrepreneur. Entrepreneur itu kan di pondok itu sebetulnya entrepreneur rata-rata, bahkan di setiap pesantren yang sudah maju itu sudah memiliki badan usaha sendiri ya untuk mengembangkan pondok pesantren itu sendiri. Sudah bisa hidup mandiri, adakah Pak yang seperti itu Pak? Oh sudah banyak hidup sendiri, cuman masih ada kita memberikan negara juga hadir untuk memberikan dorongan support, terutama pendampingan dan peningkatan Pak ya, karena kalau sudah mandiri kalau ditinggal zaman kan jadinya nggak mandiri nanti Pak. Nggak, ya artinya ini pendampingan ya, dan ibarat dan pengembangan ya. Itu yang dimaksud. Iya, ini jadi penting sekali apa di era sekarang ya, entrepreneurship kan jadi salah satu kuncinya. Nah, sistem pendidikan pesantren di sana bagaimana Pak? Apakah bisa digambarkan? Apakah ada yang sampai kurikulumnya internasional gitu Pak? Ada yang sampai ke level itu nggak Pak? Ada, kalau kurikulum internasional itu seperti ya cabang-cabang yang melaksanakan seperti Gontor, umpamanya ada kita punya cabang itu. Oh, ada Gontor di Riau Pak? Ada cabangnya di Riau, ada 2 titik kalau nggak salah di Provinsi Riau itu ada. Gontor putrinya di di Kabupaten Kampar, dan Gontor Gontor putranya akhwatnya ada di Kabupaten Siak. Jadi pakai pengantar bahasa Arab, bahasa Inggris, hal normal gitu Pak ya? Pakai ada ya? Iya, ada. Itu semua rata-rata pondok pesantren kita yang ada di yang itu tuh, yang 2 itu tuh, yang mana juga sudah melaksanakan itu. Artinya 2 bahasa itu sudah menjadi natural alami di pondok itu sendiri. Yang mondok itu santrinya apakah orang Riau saja atau ada orang luar Riau Pak? Jangan malah dari Malaysia bisa sampai ke sana atau Thailand Pak? Pada hari ini yang mondok ke Riau itu kalau dari provinsi lain rata-rata. Kalau dari luar negeri itu jarang, cuman kalau dia kecuali kalau Mahat Ali itu di perguruan tinggi itu memang ada kita pondokkan pada satu titik, yakni namanya di Pondok Mahat Ali yang notabene itu yang sudah lama itu di Kota Pekanbaru itu Al-Munawwarah itu, jadi kan para perguruan tinggi itu ya khususnya UIN Susra itu ya untuk ibaratnya untuk mengembangkan pendidikan bersifat bentuk karakter itu memang dibawa ke Mahat Ali itu, dan juga sudah kerjasama bersinergi antara pondok dengan pentinggi itu sendiri. Nah, ngomong soal tadi tuh yang sempat dibahas di bagian tengah ya, ketika ngomong berbicara soal pengembangan dan juga pembimbingan yang dilakukan oleh pemerintah melalui kantor Kementerian Agama Provinsi Riau. Dikembangkan yang model gimana? Boleh dispesifikan Pak, biar kita tahu tuh Pak, dikembangkannya tuh ke arah mana? Baik yang belum berkembang ataupun yang sudah berkembang ya? Tetap yang sudah berkembang juga mendapatkan yang sudah berkembang tentu untuk pendampingan.
Nah, pembinaan dilakukan melalui beberapa program strategis. Yang pertama dia peningkatan kompetensi SDM seperti ustadz, ustadzah, dan pengelola pesantren itu sendiri. Kemudian hak negara juga hadir, ibarat memberikan bantuan operasional untuk pesantren. Kemudian juga termasuk juga program pemandirian ekonomi pesantren itu sendiri. Kemudian digitalisasi administrasi pesantren, kemudian penguatan kurikulum keagamaan yang moderat, pelatihan kewirausahaan santri. Jadi kadang-kadang kenapa harus kita berikan juga kurikulum yang moderat, sehingga nanti tidak aja indikasi bahwasanya anak pondok itu adalah teroris itu kita hilangkan. Jadi radikalis misal itu ya, radikalis nggak akan ada. Nah, yang selanjutnya juga pelatihan kewirausahaan santri juga sudah ada itu. Kemudian program inkubasi yang saya sampaikan tadi di awal, ya bisnis pesantren oleh Kementerian Agama sejak 2020 itu. Kemudian penguatannya juga ekonomi pondok pesantren, pembentukan unit usaha baru. Tujuannya adalah supaya pesantren ini tidak hanya ya menjadi pusat agama, tapi juga menjadi pusat pemberdayaan masyarakat. Ibaratnya keumatan ya Pak ya, pesantren kan ya dari masyarakat untuk masyarakat pula kan oleh masyarakat ya. Iya, cuma keumatan karena animo khusus yang dibilang Riau, animo masyarakat untuk menggunakan anaknya pondok pesantren ini pada 5 tahun belakang ini sangat menguat dan meningkat. Mungkin karena sudah mengecam pendidikan, mungkin di pendidikan umum barangkali mungkin mengejar ibarat karena banyak pondok pesantren yang memiliki mondok banyak waktu untuk ya tahfiz ataupun program-program tahfiz yang ditawarkan kepada orang tua. Itulah sebenarnya itu yang sebenarnya membuat menggait anak-anak. Banyak tuh minat ke perguruan tahfiz. Banyak sekali Pak. Insyaallah. Ini luar biasa ya Riau Pak ya. Jadi Riau tuh memang agak-agak Islami banget ya gambarannya ya. Identik juga dengan Melayunya, wajah kemudian heterogen. Riau ini adalah penduduknya heterogen, welcome ya madani lah, welcome untuk seluruh suku bangsa, ibarat rasa apapun tidak mengenal. Karena dengan kehidupan kemajemukan ini kita belajar belajar dengan kemajemukan. Nah ternyata kemudian di 2024 kemarin kan indeks kerukunan umat beragama kita sudah meningkat. Artinya ibaratnya nomor 2 di Indonesia lah. Alhamdulillah ya Pak ya. Ya jadi itulah yang diinginkan. Kemudian pembentukan karakter juga. Ya setidak-tidaknya kita mungkin masyarakat umum ataupun telah melihat ibaratnya yang butuh itu pada hari ini adalah yang disebut dengan akhlak sebenarnya. Jadi karakter ini kan menuju ke akhlak yang lebih baik ke depannya. Nah, itu juga yang hadirnya pemerintah juga ketika pemerintah melalui Kementerian Agama yang notabene yang itu bertanggung jawab itu kita harus hadir sebagai lembaga Kementerian Agama itu saja. Nah kalau di Jawa misal Pak ya, kalau belajar kitab kuning ya atau kitab-kitab yang lain, pengantar bahasanya tuh Jawa gitu Pak, pakai pagon gitu ya. Nah apakah di sana pakai pengantar bahasanya Melayu gitu Pak? Ada bahasa Melayu juga ada bahasa Indonesia, ada juga bahasa Melayu ada juga bahasa Indonesia. Tapi jadi, kan nggak jauh beda ya. Jadi kalau orang luar Riau pun bisa sebenarnya Pak ya, nyantri di sana. Oh bisa. Ya, nyantri banyak yang dari luar, banyak dari Pulau Jawa, banyak dari Kalimantan juga hadir, kemudian banyak yang dari kepulauan, kemudian banyak ya ibaratnya kan kita memiliki 12 kabupaten kota itu semua welcome untuk seluruh penduduk Nusantara. Artinya heterogen kita memang sangat kita jaga dan itu mungkin barangkali diperkuat dengan pendidikan santri yang moderat tadi mungkin. Ada tantangan Pak yang dihadapi Pak selama ini Pak? Ya setidak-tidaknya tantangan tentu ada ya, tantangan dalam pembinaan dan pengawasan pesantren itu sendiri. Beberapa tantangan antara lain itu ya kita lihat disparitas sarana prasarana antar pesantren itu. Biasa kan kalau sekolah ya pesantren yang maju dengan pesantren yang
Masih belum maju ya. tradisional gitu ya. Tradisional ya, cara pengelolaannya konvensional tetap. Dan kita hadir yang untuk konvensional tuh. Yang maju Nah, itu gimana kita tuh Pak yang masih tradisional kan agak berat ya, apalagi merubah gaya Pak. Ini kan butuh kesadaran. Gimana cara ngelus mereka agar tahu bahwa kita harus semakin terbuka, kita harus semakin akuntabilitas dalam manajemen gitu. Nah, ngingetinnya gimana Pak? kita habis ya, kita kan ada di bawah Kementerian Agama Kabupaten Kota itu kita ada suatu kepala seksi yang membidangi pendidikan dinia dan pondok pesantren itu di kabupaten kota kita. Mereka itu melaksanakan pendampingan dengan tidak menghilangkan ciri khas mereka. Dan mereka mau itu sebetulnya, apalagi kalau kita berikan bantuan seperti umpamanya pendampingan seperti pelatihan tersebut kita panggil. Makan pada hari ini kan semua serba digital. Kalau mendapatkan bantuan di pemerintah ini, kalau mereka kan mau diajak kan gitu. Jadi semuanya bantuan itu sekarang melalui digitalisasi, tidak ada lagi melalui pihak-pihak yang lain. Memang melihat kondisi pondok, kalau lihat sendiri itu. Ya, lihat pondoknya misalnya kok MCK-nya kurang, maka butuh apa bisa di-apply itu Pak ya secara virtual. Ya bisa dilihat langsung dari data emis tadi. Jadi ibaratnya kalau dari pusat, oh ini yang layak, oh ini yang Pak, dia sudah nampak gambarnya semua data setiap. Ya mereka setiap 1 kali 2 bulan, 1 kali 3 bulan mereka upgrade di data emis mereka. Itu yang pertama yang saya sampaikan sebagai tasaran pelaksanaan. Yang kedua juga tadi keterbatasan SDM manajerial ya. SDM masih banyak kita di pondok pesantrennya yang terbatas itu maksudnya. Iya pondok pesantrennya. Karena begini, masih banyak kita datangkan dari bagaimanapun dari orang luar, saudara-saudara kita dari Pulau Jawa itu bahkan sudah maju pondok-pondoknya. Datangkan bagaimanapun anak-anak yang sudah di sana kita ya banyak yang dari di barat Pulau Jawa, Madura ataupun di Jawa Timur segala macam gitu. Didatangkan tenaga ahli Pak dari pengurus pesantren yang sudah berkembang di Jawa gitu. Iya, kita datangkan ada pendamping itu ibarat. Makanya itu mulai berkembang ibarat itu. Lalu yang ketiga Pak, akses teknologi yang belum merata. Kadang-kadang di sinyal itu masih masa sih Pak Riau nggak ada sinyal Pak? Bukan Riaunya, itu di pinggiran. Pinggirannya ada. Ya kadang-kadang melalui antena, kadang-kadang melalui tapi itu yang harus kita kita lakukan. Kemudian kebutuhan penguatan ekonomi pesantren serta luasnya wilayah geografis Riau. Kita itu kan perbatasan dengan Selat Melaka, kemudian perbatasan dengan Kepri, kemudian perbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi. Jadi pinggir-pinggir itu banyak mendirikan pondok pesantren. Apalagi daerah perbatasan Pak ya, agak-agak pasti berbeda ya tantangannya Pak ya. Oh sangat. Nah, tapi namun lagi-lagi kehadiran kita sebagai Kementerian Agama sebagai pelopor yang terus-menerus memberikan kontribusi kolaborasi dengan pemerintah daerah dan secara bersinergi dalam mengembangkan mutu kualitas pendidikan ya, kalau tadi kan soal manajemen pondok pesantrennya, apakah juga di-upgrade Pak, diberikan bantuan kepada ustadz baik di madrasahnya ataupun juga ustadz pendamping di pondok pesantrennya, apakah juga diberikan misalnya beasiswa atau mungkin kepelatihan, didatangkan tenaga dari Jawa atau mungkin dibawa ke Jawa dulu untuk belajar nanti bisa balik kembali untuk mengabdi gitu Pak? Ya, apa yang Bapak sampaikan itu semua adanya. Artinya ketika kita butuh umpamanya, ini harus contohnya saja, ketika anak mondok umpamanya sampai kelas tertentu umpamanya, ketika kualitas anak untuk kaligrafi harus mondok lagi kita di tempat lain. Kemudian ya ibaratnya kan sudah ada kolaborasi antara pondok itu sendiri, lembaga itu sendiri. Nah itu yang khasnya. Kemudian tetap mengedepankan ibaratnya kualitas tadi, tidak tidak menyampingkan kurikulum nasional ataupun pondok itu sendiri. Nah artinya kita tidak hadir, tidak mengkebiri mereka hadir, kita hadir untuk mereka, untuk tidak mengubah mereka, tetapi adalah mengajak mereka untuk bersama-sama kita kembangkan dan memberikan pendamping yang yang lebih berkualitas, sehingga
tidak termasuk tidak termasuk ketertinggalan Iya. pondok-pondok Bantu ya, biar dan mereka bisa bangkit sendiri, bisa jalan sendiri, apalagi maju gitu ya, jatuhnya kayak gitu ya Pak ya. sangat sangat itu yang kita inginkan itu, dan itu juga mayoritas kadang-kadang kita ada yang membawahinya itu sebenarnya banyak, ada kita forumnya, forum pondok pesantren Provinsi Riau itu sangat membantu. Kemudian kita apabila ada biasa mereka itu melaksanakan halakoh 1 kali dalam 1 bulan itu, dan pimpinan-pimpinan pondoknya yang bergabung itu untuk memberikan ya semacam refreshment apakah itu dalam manajerial dalam kualitas itu sebenarnya. Nah, bagaimana memastikan bahwa pesantren itu patuh kepada pengawasan dalam kaitan standar Pak, standar pendidikan dan juga regulasi yang berlaku. Bagaimana caranya untuk memastikan bahwa mereka punya standar dan dipatuhi, Pak? Nah, rata-rata mereka punya standar, dan kita tetap mengedepankan kurikulum yang kurikulum pesantren itu sendiri. Nah, ketika kurikulum pesantren itu mereka mereka akui, kemudian juga kita masukkan juga kurikulum nasional seperti yang 2 bentuk tipe pondok pesantren tadi. Sekolah salafiyah misalnya yang formal tadi. Salafiyah, yang formal. Nah, itulah sebenarnya. Tetap apa yang Pak Asrofi sampaikan itu memang itu adanya, ibarat itu adanya yang harus kita yang kita buat, yang kita rancang di provinsi. Bedanya kalau zaman dulu mungkin dilakukan secara tradisional, kalau sekarang mungkin sudah manajerial kali ya Pak ya. Itu dia manajer Pak Asrofi. Ya, tidaknya SDM Ustadznya, pengelola pesantren tetap ditingkatkan. Kemudian kurikulum digitalisasi yang mendorong untuk digitalisasi kita dorong gitu. Kemudian penguatan kurikulum moderat kan gitu, supaya katanya sampai tidak lagi ada radikalisme kadang-kadang kan, atau intoleransi juga serem Pak. Intoleransi itu sebenarnya insya Allah di luar Riau tidak ada model sebenarnya itu. Ini baru mau kami tanyakan loh Pak, berkaitan dengan moderasi beragama tadi, sejauh mana peranan pondok pesantren untuk memastikan bahwa moderasi beragama yang sesuai dengan amanat dari pemerintah itu lebih mengena, lebih luas nanti impact-nya ke masyarakat ya. Kita nggak berbicara hanya pondok pesantren saja nanti jatuhnya Pak. Awal pertama kita saya sebagai kepala kantor wilayah sering sampaikan kepada kawan-kawan yang perpanjangan tangan saya di kabupaten kota, Kemenak kabupaten kota melalui kepala seksi pendidikan dini dan pondok pesantren itu, mereka sampai jika ditemukan, kadang-kadang kan kita juga bekerja sama dengan dengan Densus 88 yang ibaratnya untuk pengawal itu kolaborasi BNPT itu ya. Jika ada terjadi umpamanya sesuatu ibaratnya, karena mereka memberikan data ini. Tapi alhamdulillah setelah dia datang kita dekati dengan persuasi, kemudian berikan pembimbingan, dan mereka bisa diajak. Alhamdulillah. Jadi upaya itulah laporan ataupun data-data diberikan oleh setidak-tidaknya oleh Densus 88 itu. Kita kerjasama. Dan alhamdulillah setelah kita ada yang terpapar, ada mereka yang klaim ini data kami, baru intelijen kan. Nah, setelah itu kita dekat, kemudian berikan pendampingan bersama-sama, alhamdulillah. Work well lah gitu. So far so good ya kalau bahasa anaknya. So far so good lah. So far so good, semuanya bisa sesuai dengan apa yang diharapkan dan direncanakan. Nah, ini satu kabar baru, yaitu akan ada dirjen baru Pak di kantor pusat di Jakarta, itu Dirjen Potren, Dirjen Pondok Pesantren. Selama ini kan masih di bawah Dirjen Pendidikan Islam. Nah, konteksnya nanti akan ada pengembangan Dirjen Pesantren yang akan dijadikan sebagai bentuk kehadiran negara secara langsung agar bisa optimalisasi terkait dengan pembinaan yang ada di pesantren di seluruh Indonesia. Ini harapan dari kedepannya bagaimana Pak, terutama ngomongin soal Kementerian Agama ya, pasti nanti akan ada subunit lagi itu ya Pak ya, betul ya Pak? Betul ya. Dengan ada hadirnya Dirjen Pesantren nanti akan lebih fokus kita, pertama kebijakan lebih fokus, kemudian pembinaan lebih terarah, kemudian juga termasuk juga penguatan anggaran yang lebih dominan nanti kan, kemudian disertai juga percepatan kemandirian pesantren
Yang terakhir barangkali mungkin serta pengakuan pesantren sebagai pusat peradaban pendidikan Islam Indonesia. Sebagai pusat peradaban pendidikan Islam Indonesia yang menotabenekan adalah mencetak karakter bangsa dan moral bangsa akan lahir dari pondok-pondok pesantren santri-santri yang Nusantara ini. Nah, Ini kalau kita kerja rawat. birokrasinya, apakah akan bantu Pak nantinya Pak? Misalnya kan selama ini disatukan ya dengan pendidikan Islam, apakah nanti akan lebih bisa membantu dalam kaitan kerja-kerja birokrasi pemerintahan? Sangat membantu, akan lebih fokus lah. Sangat. Kemudian anggaran kan terfokus tidak. Kemudian lebih terarah, kemudian diarahkan, kemudian yang selama ini barangkali takkan semuanya kita dalam di atas meja, takkan semuanya mulus. Tapi setidaknya yang tidak mulus itu yang akan kita benahi secara pelan-pelan. Namun tidak akan mengurangi ciri khas dari mereka, bagaimana ibaratnya mereka sudah mencetak, sudah memberikan andil yang begitu besar untuk negara ini dalam pembinaan karakter anak bangsa ini. Saya kepo nih Pak, ada kekhasan nggak ya kalau pondok pesantren di Riau itu? Kalau di Jawa kan ada beberapa kekhasan. Misalnya pesantren di Jawa kan lebih banyak ya mainnya di segi agrikultur. Pondok pesantrennya punya sawah misalnya, nanti santrinya belajar untuk jadi petani atau nanti diajarkan berniaga gitu. Nah, apakah ada kekhasan kalau di Riau Pak? Ada beberapa pondok yang seperti itu. Pertama, setidak-tidaknya mereka yang sudah memiliki jati diri diajarkan dengan kurikulum entrepreneur tadi, mereka ada pondok pesantren itu yang letak geografisnya di tengah-tengah kebun sawit. Mereka juga setidak-tidak langsung inilah ada pondok pesantren itu, pondok itu yang dihidupi dari hasil-hasil panen sawitnya. Jadi ada memang. Jadi Kaya dong itu pondok pesantrennya Pak. Ya bisa lah menghidupkan untuk pondok pesantren ya, termasuk karena mungkin dulu sudah disediakan dulu, mungkin ketua yayasannya, pimpinan pondoknya sudah terlanjur lebih sudah mapan untuk melaksanakan itu. Kemudian dia beli modal dan itu untuk membiayai anak-anak santri. Ada di provinsi itu ada. Ini kalau sistemnya kayak gitu semua ya, sistem pendidikan kita ya dibuat mandiri gitu. Lembaga-lembaganya kayaknya enak negara apa ya, kita bisa angkat tangan saja deh, bisa kerja sendiri gitu ya. Ya boleh lah kalau kata gitu. Karena juga tergantung kepada mindset dari pimpinan pondok itu sendiri. Makanya lagi-lagi pelan-pelan mereka ada juga tidak aja tidak aja diajar juga peternak, diajar juga agriculture tadi ada beberapa pondok yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, contohnya di pinggiran lah. Nah, artinya mereka menuju pesantren yang mandiri itu sudah mereka dapatkan clue-nya, tinggal lagi pelaksanaannya, menunggu anak-anak pondok itu, santri-santri ini yang akan lebih menguasai kehidupan di masa yang akan datang. Termasuk pondok pesantren vokasi kali Pak, kayak santripreneur gitu ada ya? Kalau saat ini masih minim di Waleri. Ya, vokasi itu masih minim di Waleri. Perlu dicolek Masih kayaknya bisa. ya Pak Menterinya ini ya. Ya boleh coba. Tapi kalau di Riau ya karena kita yang tadi ya karena ketika pimpinan pondoknya memiliki sudah mapan sebelum dirikan pesantren, dan para santrinya juga diajar untuk itu, untuk berusaha menjiwai menjadi entrepreneur ataupun swasta itu lah ke depannya gitu. Jadi lulusan Ponpes biasanya kan diidentikan Pak ya, ketika sudah selesai kembali ke masyarakat akan jadi guru ngaji, atau mungkin paling banter-banternya dagang cilor depan SD lah. Itu kita kan sering dengar gitu ya. Di cerita masa depan apakah mungkin cerita-cerita klasik itu masih bisa terjadi Pak? Iya, tetapi harapan kita tidak akan terjadi demikian, tapi setidak-tidaknya mereka dibekali dengan jiwa itu. Artinya kemandirian itu apabila mereka sudah lepas dari pondok. Tapi jarang ketika anak-anak culture-nya, ketika anak-anak nih sudah lepas dari pondok karena jiwanya sudah tertata dari pondok itu bertahun-tahun. Ada yang 8 tahun, 10 tahun, di belasan tahun. Iya, pondok. makanya ada yang dari kecil Pak ya, umur 6 tahun sudah mondok gitu ya.
jiwa kemandirian, keikhlasan untuk mengabdi di pondok itu sendiri, yang ya bagaimana menumbuhkan karakter itu. Makanya tadi peradaban ya pendidikan peradaban untuk pendidikan Islam di Indonesia itu akan terwujud dengan mudah itu. Karena memang ya pondok pesantren bagaimanapun pada hari ini di negara kita memberikan kontribusi yang sangat besar untuk negara kita ini. Ya, terakhir harapan Pak buat pondok pesantren, buat warga Riau, buat seluruh masyarakat Indonesia terkait dengan perbincangan kita apa ini? Ya, setidak-tidaknya dari closing saya ini barangkali, pesantren bukan hanya lembaga pendidikan, tetapi juga penjaga moral bangsa. Pesantren di ujung negeri bukan berada di pinggiran pembangunan, tetapi justru berada di jantung pembangunan karakter bangsa. Negara hadir untuk menguatkan, bukan mengubah jati diri pesantren. Saya ulangi, negara hadir untuk menguatkan, bukan mengubah jati diri pesantren itu sendiri. Mudah-mudahan ke depannya alumni-alumni pondok, kemudian anak-anak santri kita merubah peradaban dari sebelumnya. Wow, luar biasa itu penutupnya Pak ya, sangat mengharukan. Kata cepatnya, kata lainnya adalah meskipun jauh dari pusat ibu kota, tapi nggak left behind, nggak ditinggalkan oleh negara hadir di seluruh wilayah Indonesia dengan adil. Mudah-mudahan tetap semangat yang di Riau ataupun juga di wilayah lainnya Indonesia sedang menyimak Radio El Cinta. Pak Mulyadi, terima kasih waktunya. Sukses Pak ya untuk Riau Pak ya. Sukses, terima kasih banyak untuk buat pemirsa seluruhnya Radio El Cinta, kemudian seluruh kru dan awak. Saya selaku Kepala Kantor Wilayah Riau mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri Agama Republik Indonesia, kemudian kepada Dirjen Pendis, kemudian Pak Sekjen yang telah bersusah payah mengembangkan pesantren di Nusantara ini. Saya kira demikian. Amin. Banyak maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Mulyadi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.